Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang lagi kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang pembelajaran asiknya membaca Al-Quran. Tentunya pembelajaran ini cocok untuk kalian kelas 2. Oke ya, simak terus ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran, kira-kira dari kalian semua sudah ada yang Al-Quran belum? Sudah ada yang Al-Quran? Ada yang masih Iqra? Tidak apa-apa ya, mau Al-Quran ataupun Iqra, keduanya sama-sama saja ya. Yang jelas, yang Al-Quran harus terus dilanjutkan belajarnya, dan yang Iqra juga harus terus tekun belajarnya. Karena ketika misalkan kita sudah selesai membaca Iqra, maka kita akan melanjutkan ke jenjang Al-Quran. Nah, untuk yang Al-Quran, ketika kita sudah paham, ketika kita sudah lancar membaca Al-Quran, maka kita pun jangan lupa untuk menghafalnya, untuk mengamalkannya, seperti itu. Oke, tapi tahukah kalian tidak bahwa membaca Al-Quran itu asik loh, bahwa membaca Al-Quran itu senang loh. Siapa di sini yang suka membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran? Ibu juga suka kok. Ibu juga suka membaca Al-Quran di rumah. Ibu juga suka menghafal Al-Quran di rumah. Salah satu keutamaan kita membaca Al-Quran, yang pertama, kita dipermudah segala urusan sama Allah. Yang kedua, kita diberikan kemudahan dalam segala-galanya. Kemudian yang ketiganya, tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya keutamaan-keutamaan Al-Quran yang bisa kita cari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan belajar menghafal Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran surah An-Nas. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Kemudian kita juga akan tahu isinya dari surat An-Nas itu apa ya. Oke, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Kalian tahu tidak surah An-Nas itu ada berapa ayat ya? Ada 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 6 ayat. Semuanya ada 6 ayat. Sudah hafal belum surah An-Nas seperti apa? Belum? Mari kita ikuti sama-sama ya. Oke, Ibu akan mencontohkan membaca surah An-Nas, kemudian kalian ikuti bersama ya. Nanti Ibu sekali, kemudian kalian satu kali. Baik, Ibu dulu ya, terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang ikutin Ibu, satu ayat Ibu terlebih dahulu, kemudian kalian satu kali gitu ya. Jadi satu kali Ibu dulu, kemudian kalian satu kali. Oke, ikutin Ibu ya. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya.
Qul a'udzu birabbin nas. Oke, sekarang lagi. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Oke, bisa. Jadi semua itu tidak ada yang sulit ya. Ternyata sangat mudah sekali ya menghafal Al-Quran, asalkan kita mau dan tekun membaca Al-Quran. Terus diulang-ulang di rumah ya, cara-cara yang tadi yang seperti Ibu contohkan tadi. Oke, lanjut lagi ya. Oke, surah An-Nas itu apa ya artinya? Surah An-Nas itu apa ya artinya? Ada yang tahu? Betul, surah An-Nas itu artinya manusia. Siapa manusia? Manusia itu adalah kita. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai manusia haruslah menyembah Allah. Allah yang satu gitu ya. Nah, surah An-Nas ini salah satu perintah Allah kepada kita agar senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Contohnya, yang pertama, ketika misalkan kita kena musibah misal kehilangan uang atau ada pencuri misalkan. Nah, kita memohon perlindungan sama siapa? Sama Allah yang satu. Misalkan seperti ini. Ya Allah, aku kehilangan uang. Gimana ya caranya agar uang aku kembali? Nah, kita berdoa kepada Allah dalam hati. Ya Allah, uang aku kembalikan hanya kepada Engkau. Aku memohon pertolongan. Itu salah satunya. Terus, surah An-Nasnya kapan dong dibaca? Surah An-Nas itu bisa kapanpun kalian baca. Ketika kalian menghadapi ketika kalian menghadapi bencana, ketika kalian melihat kejahatan, nah kalian bacakan surah An-Nas ini. Mau itu dari golongan jin dan manusia. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dari golongan jin itu seperti apa ya, Bu ya? Nah, ketika kita misalkan merasakan malas dalam belajar, kita nggak mau belajar, aduh ibu nggak mau, aku nggak mau belajar, aku malas Bu. Nah, itu sesungguhnya merupakan kejahatannya setan ya. Setan itu nyata adanya, itu musuh kita ya. Nah, bagaimana cara kita menangkal setan itu ya? Bagaimana cara kita mengusir setan itu ya? Agar kita sendiri tidak malas. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus membaca surah An-Nas. Coba kalian bacakan ketika misalnya kalian merasa malas. Ketika kalian merasa malas, coba kalian nanti bacakan surah An-Nas di dalam hati atau dilantangkan. Ketika kalian sudah membaca surah An-Nas, kalian tidak akan merasa malas lagi. Nanti kalian langsung menulis lagi, misalnya langsung belajar lagi seperti biasanya. Itulah gitu. Jadi setan itu tugasnya mengganggu manusia. Agar apa? Agar malas-malasan, tak mau belajar, melawan orang tua, kemudian apalagi bermain terus, jajan terus. Itu perbuatan setan. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita harus senantiasa semangat belajar, rajin belajar dalam keadaan apapun. Oke. Tahukah kalian bahwa surat An-Nas ini berapa ayat seluruhnya? Tadi kita sudah baca ayat per ayat ya. Yang tadi Ibu contohkan, semuanya ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Diturunkannya di mana ya? Kota Mekah ya. Artinya An-Nas itu tadi apa? Manusia, betul. Nah, Ibu punya lagu sedikit nih tentang surah An-Nas ya.
Mari kita dengarkan cuplikan berikut ini. Anas artinya manusia, diturunkan di kota Mekah semuanya. 6 ayat, di dalamnya memohon perlindungan Allah. Kita ulang satu kali lagi ya. Mudah-mudahan kalian bisa hafal ya. Oke, ikutin ibu. Sekali lagi ya, mudah-mudahan kita hafal. Oke, ikutin ibu lagi. Anas artinya manusia, diturunkan di kota Mekah semuanya. 6 ayat, di dalamnya memohon perlindungan Allah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang surah An-Nas. Dari mulai kita menghafal ya tadi, kemudian kita tahu artinya apa surah An-Nas. Semuanya ada berapa ayat kita sudah hafal itu ya. Nah, kemudian surah itu terus diulang-ulang oleh kalian di rumah, kemudian dihafal. Tidak lupa ya, hasil kalian menghafal divideokan juga, karena ibu ingin lihat hasil kalian menghafal gitu. Jadi kan kalau sudah hafal, kita bisa baca bareng-bareng ya bersama ibu. Ketika kalian hafal, ibu juga hafal, sama-sama menghafal. Oke, seperti itu ya anak ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Mengesankan bukan? Nah, jangan lupa untuk terus dibaca terus di rumah, maupun itu yang sudah Al-Quran atau sudah Iqra, semuanya terus dibaca ya, dilancarkan di rumah. Agar apa? Agar kita menjadi seseorang yang soleh dan soleha gitu ya. Kita harus senantiasa mengingat Allah, memohon perlindungan Allah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian sampai sini. Mungkin untuk besok kita lanjutkan lagi ya pembelajaran berikutnya. Pembelajaran yang tentunya kita membahas tentang huruf hijaiyah ya. Nah, jangan lupa untuk kalian semuanya tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan di rumah, dan tidak lupa agar senantiasa menghormati kedua orang tua di rumah. Jangan malas-malasan, karena malas-malasan itu sifat syaitan. Oke, pintar ya anak-anak ibu, hebat semuanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kemudian nanti untuk pembelajaran berikutnya, tonton terus video ibu di channel YouTube ini. Tetap semangat terus di rumah, jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Kemudian jangan main terus keluar rumah karena kita sedang masa pandemi. Maka dari itu kita harus tetap semangat belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Hari ini kita telah belajar banyak ya. Tadi sudah menghafal surah An-Nas. Kemudian kita tahu surah An-Nas itu apa, diturunkannya di mana, ada berapa ayat, artinya apa, semuanya itu ya. Bahkan kita juga punya lagu ya, lagu tentang surah An-Nas. Nah, tidak lupa di rumah agar terus dihafalkan surah An-Nas. Setelah dihafalkan, silahkan kalian video sendiri dengan membaca surah An-Nas ya. Mudah-mudahan lancar ya. Baik, dicukupkan sekian dari ibu. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Jangan lupa di rumah tetap semangat, jangan malas-malasan. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Memakai masker kemana-mana, mencuci tangan kemana-mana, kemudian menggunakan hand sanitizer. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.